Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Alkindi Akbar. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman sehat selalu dan peliharanya sehat semua ya. Nah, pagi ini sangat cerah sekali ya teman-teman ya, sangat cerah ya. Ini udah pada dibersihkan, dikasih IF ya, ya, udah tinggal jemur aja ya teman-teman ya. Nah, ini juga yang di kandang juga udah berisik banget ya, udah IF-nya udah full ya, dan para baby juga ya, ada yang lagi ini udah dimandikan, si Sakuragi ya udah dimandikan, dan ini udah dimandikan juga, mandikannya direndam ya kayak begini ya, kayak rendam kayak begini ya, pas diangkat sampai sikat-sikat baru ditiriskan. Ini juga lagi proses rendam gantian tempatnya ya, karena ini baru dicuci gantian ya. Nah, ini juga udah pada dibersihkan juga ya, cuman tinggal dikasih makan aja teman-teman. Oke. Nah, ini cuacanya juga sangat bagus banget ya, pas banget gua lagi nggak berangkat pagi banget, jadi gua mau buat video sekalian. Oke, gua mau buat video tentang pemeliharaan baby iguana pada pemula ya teman-teman ya, pada pemula ya. Jadi teman-teman banyak yang pemula ingin melihara baby iguana, gimana cara pemeliharaannya. Oke, jadi gua kasih cara yang simple banget ya, gua hanya menjelaskan dan cara yang simple banget ya. Jadi pertama-tama teman-teman menyiapkan tempat ya. Kalau misalnya baby itu bagusnya itu tempatnya seperti box seperti ini teman-teman ya, box seperti ini. Ini saya memakai minimal CB70 ya, jadi teman-teman juga bisa yang lebih kecil, bertahap dari CB yang paling kecil 45 ya, 35, 45, pokoknya bertahap deh. Nanti seiring waktunya iguana teman-teman tumbuh dengan membesar, itu teman-teman harus membesarkan lagi tempatnya, jadi biar pertumbuhannya dia bagus teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman harus menyediakan tempat. Nah, di tempatnya itu teman-teman harus diberi alas ya. Alas itu minimal koran atau kertas-kertas ya. Sebenarnya yang bagus itu koran atau kertas-kertas ya. Jadi pup iguana teman-teman itu kalau pakai koran kertas-kertas itu dapat menyerap diserap ya, pup sama pipis-pipisnya itu diserap sama koran ya. Dan juga teman-teman juga bisa memakai alas seperti ini, karet kayak gini ya teman-teman ya, pakai karet ya, karena biar pipis dan kotorannya itu bisa turun ke bawah. Dan kalau pakai karet kayak gini, cengkraman kuku iguana teman-teman itu lebih aman teman-teman, jadi tidak membelok ya. Beda kalau sama dataran yang sangat rendah yang rata, jadi kukunya agak, tangannya kan harusnya dia begini, dia jadi agak kayak begini karena kukunya tidak masuk ke dalam sela-sela atau ke batang leher, ke batang misalnya kalau dikasih ranting itu kan bisa nyengkram di batang gitu teman-teman. Karena gue tidak memakai ranting, jadi gue memakai karpet seperti ini ya. Yang bagus juga teman-teman, kalau udah pakai karpet ini, di bawahnya disediakan sama alas koran juga teman-teman ya, alas koran atau kertas ya, kertas-kertas bekas buat menyerap. Jadi biar nggak terlalu lembab ya, kalau misalnya teman-teman agak malas gitu membersihkannya gitu teman-teman ya. Cuman karena gua nggak ada stok koran, jadi ya gua kayak begini aja. Cuman resikonya teman-teman harus rajin membersihkan iguananya setiap hari ya, jadi biar tidak kotor dan tidak lembab ya gitu teman-teman. Oke, nah setelah sudah ada tempat dan karpetnya, teman-teman juga harus menyediakan kalau gua nggak pakai tangkringan ya, jadi saya memakai ini aja ya, belakang keramik. Jadi untuk misalnya dia berjemur dan untuk menghangatkan diri dia di sini teman-teman ya. Jadi tidak pakai tidak pakai ranting, karena kalau pakai ranting itu gua nggak suka, nanti gedenya spek, dia suka masuk sela-sela ke dalam ke sela-sela di bawah tangkringan, jadi speknya pertumbuhannya nggak bagus ya. Jadi gitu ya teman-teman. Dan terus teman-teman harus wajib menyediakan tempat minum ya teman-teman ya, menyediakan tempat minum, karena kalau dia dehidrasi atau dia bisa menyemprotkan dirinya sendiri atau tinggal minum ya. Walaupun teman-teman nggak pernah melihat iguananya itu minum, tapi teman-teman harus tetap menyediakan tempat minum ya teman-teman, apalagi baby ya, apalagi di saat suhu panas tubuh itu kita nggak ngelihat kan iguana teman-teman suka minum ya. Kadang-kadang gue juga pernah lihat malam-malam dia malah tidur berendam gitu teman-teman, itu baby ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus sediakan minum ya, terus sediakan makanan yang sangat cukup ya teman-teman ya. Jadi saat
saat selesai jemur, jadi teman-teman harus menyediakan makanan ya. Makanannya itu kalau misalnya masih baby ya, seperti daun sawi, kangkung, toge, itu harus dicacah teman-teman ya. Jadi biar dia mencernanya bisa dengan baik ya. Walaupun teman-teman ngasihnya bonggolan itu ya, misalnya bonggolan kangkung, dia yang dimakan daunnya aja. Dan yang pasti teman-teman harus dicuci sayurannya, karena kalau tidak dicuci itu kedepannya akan buruk, karena di dalam sayuran yang tidak dicuci itu pasti menempel zat-zat kimia pestisida untuk membunuh hama dari tanaman ya teman-teman ya, dari hama-hama yang menempel pada tanaman yang memakan-makanin tanaman. Jadi baiknya dicuci sampai bersih dengan air mengalir, jangan direndam celup itu jangan teman-teman ya, disiram aja, dicuci sampai air mengalir gitu teman-teman ya. Nah oke, rawatannya gimana ya teman-teman, cukup pagi ya memandikan. Kalau saya nih ya, tips simpelnya pagi saya sediakan air keran kayak begini ya, segini ya ukurannya, airnya sekeran kayak gini ya. Terus habis itu langsung saya rendam kayak gini aja, saya rendam ya sekitar 5 menit atau 10 menit, pokoknya saya sambil beres-beresin ini ya. Terus habis itu kandangnya itu di sela rendaman seperti ini kita membersihkan kandangnya dengan bersih ya. Kita bersihkan kandangnya dengan bersih, kita tus ya kan. Terus ini karpetnya kita jemur bentar biar airnya turun ya. Setelah itu kering, tempatnya kita rapikan, kita pasang alasnya. Nah yang direndam ini kita pindahkan ke tempat ke tempat yang sudah bersih ya teman-teman ya. Kita sambil cek ya, ada kotoran-kotoran kita sikat-sikat pakai sikat gigi ya. Kalau misalnya ada kotoran yang susah banget, nggak apa-apa, nggak usah dipaksa, takutnya malah luka. Nanti pas berjalannya shading itu kulit yang kotor itu akan ngelupas sendiri. Minimal teman-teman nggak nempel kotorannya, nggak parah banget gitu, nggak bikin sampai berjamur ya. Nah setelah itu teman-teman harus menjemurnya ya teman-teman ya, menjemurnya sampai gigi teman-teman itu sampai gigi teman-teman itu dia mangap ya, mangap. Dan di saat berjemur itu kan pasti ada sisi panas, ada sisi dingin. Nah jadi teman-teman usahain pas lagi berjemur gigi teman-teman ditaruh di sisi yang panas. Nanti kalau misalnya dia merasa cukup, dia bakal turun sendiri ke sisi yang dingin. Itu udah gue bahas tentang penjemuran baby iguana ya teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau bisa cek sendiri cara penjemuran baby iguana. Setelah dijemur, teman-teman bisa meniriskan di tempat yang teduh gitu, tempat teman-teman biasa mendisplay baby iguana itu. Lalu teman-teman bisa memberi makan ya, makanannya seperti gue jelaskan tadi ya, yang harus sudah dicuci, sayuran sudah dicuci, segar, cincang-cincang. Kalau misalnya kangkung daunnya aja ya, walaupun misalnya teman-teman lagi buru-buru untuk tidak sempat mencah-cah, teman-teman yang penting harus dicuci dulu sayurannya gitu ya, walaupun nanti dimakan daun-daunnya gitu. Oke, nah jadi gitu ya teman-teman, cukup simpel ya teman-teman. Nanti kalau misalnya teman-teman tinggal aja kalau misalnya adaptasinya kurang bagus, nanti dia akan makan sendiri ya. Terus kalau misalnya malam-malam nih teman-teman atau sore mau mainin, silakan dimainkan. Kalau misalnya baby iguana makannya udah bagus, bisa boleh dimainin sambil dikasih snack ya. Snacknya itu kayak buah-buahan, pepaya, disuapin aja nggak apa-apa. Kalau misalnya ngasih snack sambil belajar disuapin ya. Jadi biar gigi teman-teman itu biar makin jinak sama teman-teman. Oke, jadi gitu ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat ya bagi pemula yang ingin melihara baby iguana ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iguana maca mantap yo. Telu. Oh.